Kita orang biasa ya, kadang-kadang juga pernah kesel, ya, pernah juga dongkol gitu, pernah juga dendam misalnya, gitu ya. Nah, kalau kita lagi marah itu ya, lagi dendam itu otak nggak bisa mikir, ya, otak nggak bisa mikir, ya. Jadi nggak bisa jalan dengan sempurna itu. Bahkan kita lagi debat ya sama teman kita di Facebook gitu ya, habis debat atau sholat gitu, itu sholat juga nggak khusyuk. Mau doa, doa nggak khusyuk. Mau zikir, zikir juga berantakan semuanya. Ya kita nggak ngerti yang kita ucapkan itu apa. Ya, jadi memang kalau lagi marah besar, lagi dendam, itu otak nggak bisa mikir. Ya akhirnya apa? Potensi nggak kebuka. Ya bagaimana mungkin kita bisa menyempurnakan ikhtiar? Makanya kalau hati terbuka, ya lapang hati gitu ya, hati terbuka, pikiran terbuka, potensi terbuka, sempurna ikhtiar. Ya, kita berhadapan dengan dunia yang tidak ideal. Ada mungkin orang yang pernah menzalimi kita, menjahati kita, meninggalkan kita gitu ya. Tapi kalau kita dendam, yang rugi ya kita. Saran saya apa? Ya sudah tutup buku aja, kita mulai babak baru gitu. Ya, kita mulai babak baru, udah gitu. Orang ini memang berbahaya, ya sudah jangan kerjasama lagi dengan dia, selesai. Kalau ketemu ya say hello aja, selesai gitu. Ya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi lapang hati, lapang rezeki. Kata kuncinya itu. Saya ulang ya karena penting, lapang hati, lapang rezeki. Sempit hati, sempit rezeki. Ya. Contoh sempit hati itu adalah apa? Kayak dengki. Ya. Temannya beli mobil, dia yang kesel. Ya. Temannya beli mobil lebih bagus ya, dia akhirnya malah demam. Ya. Temannya tambah mobil, dia masuk rumah sakit. Ya. Di rumah sakit, temannya ternyata buka showroom mobil. Oh, dia langsung meninggal. Ya. Nah itu namanya dengki. Itu. Ya, jadi tidak ridho dengan pencapaian orang lain. Padahal, coba perhatikan baik-baik. Dia punya mobil, dia ganti mobil, dia nambah mobil. Yang ngasih itu siapa coba? Yang ngasih itu Allah. Harusnya kita mesti ridho dengan ketetapan Allah gitu. Karena gimana pun yang ngasih itu Allah gitu. Ya. Jadi selagi dia dapatkan mobil itu dengan cara yang baik, mestinya hati kita ridho. Ya. Oh, tapi dia Pak hasil mencuri Pak, hasil korupsi Pak. Laporkan ke polisi, laporkan ke KPK. Tapi kita nggak boleh dendam gitu. Ada orang mencuri gitu, ya sudah laporkan polisi. Tapi kita nggak boleh dendam gitu. Ya, jadi beda cara pikirnya. Ya, dia korupsi Pak, besar-besarnya di kantor Pak, saya tahu persis Pak. Ya udah laporkan KPK atau laporkan atasannya. Kita dengkinya jangan, dendamnya jangan. Ya, karena itu saya bilang kita berhadapan dengan dunia yang tidak ideal. Percuma kita mau cari ini nggak akan ketemu saya bilang. Sama saya juga ada orang yang pernah menzalimi saya, menjahati saya, ya mengecewakan saya ada. Sekarang kita punya kekuatan untuk balas. Ya, kita punya uangnya, kita punya relasi, kita punya follower banyak, kita bisa bully balik gitu ya. Ya, saya juga bisa kasuskan mereka gitu, tapi ngapain gitu kan? Nah, mending tutup buku aja, jangan kerja sama lagi dengan dia. Selesai sudah. Lapang hati, lapang rezeki. 7 keajaiban rezeki ini, akhirnya saya menyimpulkan ya, itu ilmu tentang mengisi. Ya, dengan niat baik, amal baik, ikhtiar baik, gitu ya, impian baik gitu. Kita isi terus. Dengki itu bikin bocor. Dendam itu bikin bocor. Dongkol juga, 3D. Dengki, dendam, dongkol. Ya. Nah, makanya udah hindari aja udah itu. Ya, kalau udah terlanjur ya kita istighfar ya, kita perbaiki lagi. Oke,